Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang artikel ilmiah dan diksi. Ya, setiap orang mungkin atau kalian mungkin pernah mendengar tentang artikel ilmiah dan diksi. Sekarang kita akan mempelajari apa dua hal tersebut, bagaimana hal tersebut bisa saling berhubungan, dan apa perbedaan dari kedua hal tersebut. Ya, kita mulai dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Jadi yang harus diingat dalam artikel ilmiah ini, hasilnya itu melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi. Ya, pengamatan dan penelitian. Nah, penelitian ini berawal dari sebuah realitas yang Anda lihat di lapangan berdasarkan bidang kajian ilmu Anda masing-masing. Ya, setiap bidang kajian ilmu ada cara tersendiri dalam melihat dan membuka realitas untuk membuktikan realitas itu ada atau tidak. Ingat, dalam konteks akademi, realitas harus dapat kita buktikan kebenarannya. Jadi, bukan berdasarkan realitas yang tidak terbukti atau alasan saja untuk membuat penelitian agar lulus. Ya, kalian harus bisa memberikan manfaat pada bidang kajian ilmu kalian masing-masing dengan memecahkan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial yang Anda temukan. Dan Anda kupas realitasnya serta Anda nanti menemukan kesimpulan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Ya, lewat apa? Lewat proses penelitian. Setiap bidang kajian ilmu memiliki cara sendiri dalam meneliti. Tapi secara umum, yang pertama dilakukan adalah mencari fakta. Ya, fakta. Merupakan kejadian yang benar-benar terlihat dan terjadi. Meskipun Anda bukan bagian dari pelaku utama dari fakta tersebut, Anda harus menemukan orang-orang yang dapat menjelaskan dengan terperinci tentang fakta tersebut. Dan untuk mendukung fakta tersebut juga ditambahkan bukti pendukung yang lain seperti apa studi dokumentasi, mungkin ada foto-foto yang bisa mendukung fakta yang Anda ingin jelaskan, atau video misalnya, ya, hasil wawancara, studi literatur, dan lain sebagainya. Setiap bidang kajian ilmu memiliki caranya sendiri. Nah, dalam proses penelitian ini, yang pertama harus Anda kupas adalah realitas. Atau hal yang benar-benar Anda lihat masalahnya di mana. Mungkin untuk orang-orang manajemen yang berfokus pada manajemen bisnis, dia akan fokus kepada manajemen bisnis. Begitupun dengan orang-orang akuntansi, dia akan fokus kepada evaluasi laporan keuangan salah satunya. Nah, jika kita lihat, setiap bidang kajian ilmu memiliki cara pandangnya masing-masing. Contohnya adalah manajemen bisnis. Ya, manajemen bisnis dia akan lebih fokus bagaimana bisa melihat proses perencanaan dari realitas tersebut. Jadi kalian dalam penelitian itu akan meneliti tentang bagaimana sih seorang pembisnis itu melakukan perencanaannya. Apa yang dia lakukan?
Apakah dia melakukan segmentasi pasar? Apakah dia memiliki teknik marketingnya sendiri? Apakah dia melakukan berbagai teknik-teknik branding di dalamnya untuk mendukung pemasarannya, atau dunia bisnisnya, atau apapun. Anda bisa melihat apapun, dan Anda bisa meliti apapun sesuai dengan bidang kajian ilmu kalian masing-masing. Realitas itu tampak sebenarnya, tapi karena kebanyakan orang sudah melihat realitas yang dia anggap benar, sehingga dia tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya. Padahal kalau kita lihat berbagai macam sudut pandang dari semua ilmu yang kita miliki, bidang kajian ilmu kalian masing-masing itu bisa melihat berbagai fakta, berbagai realitas. Yang sederhana, contohnya dari komunikasi begini. Bagi orang komunikasi, warna merupakan hal yang bermakna. Dari warna saja, orang komunikasi bisa melihat banyak hal. Contoh, ketika kita ingin meneliti warna merah, itu bisa kita lihat kupas realitasnya dari berbagai makna dari warna merah. Contoh, kita mengupasnya dari buah apel merah. Nah, merah apel ini bisa berbagai macam makna yang dilihat. Ya, contohnya bagaimana? Apakah apel merah ini akan berasa manis atau tidak? Warna merah pada apel itu memiliki maknanya tersendiri. Nah, makna inilah yang bisa kita teliti. Contoh yang paling besar untuk orang komunikasi adalah logo. Logo memiliki filosofis, dan logo merupakan janji perusahaan terhadap konsumennya. Apakah benar perusahaan yang memiliki logo itu benar-benar berjanji pada konsumennya, menjalankan semua janji pada konsumen terhadap logo tersebut? Contohnya integritas, quality. Apakah perusahaan tersebut benar-benar menjaga kualitas produknya seperti yang tertuang pada logonya, pada filosofis logonya? Contohnya lagi adalah perencanaan keuangan atau evaluasi. Tadi kan ada evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi laporan-laporan keuangan. Apakah benar setiap perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang benar-benar bisa dipublikasikan dengan baik? Karena sudut pandang bagi investor dengan sudut pandang bagi stakeholder yang lain itu berbeda. Mungkin evaluasi keuangan bagi para stakeholder investor itu berbeda dengan berbagai stakeholder yang lain. Ya, karena pemilik saham di sebuah perusahaan terbuka bukan hanya investor, tapi terkadang seorang akuntan harus bisa menyesuaikan laporan keuangan tersebut berdasarkan publik dari perusahaan tersebut yang akan menerima. Tujuannya agar semuanya dapat memahami itu. Ya, bagi laporan keuangan kan, itu merupakan salah satu hal yang benar-benar fatal kalau salah. Ya, dan lain sebagainya. Artikel ilmiah itu harus melalui proses penelitian, melalui proses kajian. Nah, setelah itu nanti Anda akan dapat mengupas berbagai realitas dari bidang kajian ilmu Anda masing-masing. Ya, nasional maupun internasional. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Oleh karena itu, karena akan dipublikasikan, maka jurnal ilmiah Anda atau hasil penelitian Anda, pengamatan, kajian, dan evaluasi Anda harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Jadi bukan berdasarkan persepsi Anda sendiri. Ketika Anda ingin meneliti sebuah kejadian kecelakaan, itu harus terbukti mana foto-foto kecelakaannya. Benarkah itu terjadi? Ketika Anda ingin meneliti sebuah logo perusahaan, benar tidak itu ada perusahaannya? Benar tidak ada logonya? Benarkah seperti itu pandangan terhadap logo bagi perusahaan? Bagaimana perusahaan memandang logonya? Siapa triangulatornya? Dan lain sebagainya. Jadi Anda harus meneliti secara ilmiah dan harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kalau benar-benar perusahaan itu ada, mana perusahaannya, mana logonya, mana websitenya, mana Instagram websitenya, atau segala macam tentang perusahaan itu benar-benar harus Anda temukan sebagai bukti bahwa perusahaan itu ada. Begitu.
Ya, karena kajiannya ilmiah, ingat harus bisa dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian, dalam penulisan artikel ilmiah, ya, ada banyak hal aturan main atau sistematika yang harus Anda pahami. Ya, pertama adalah outline untuk mengarahkan penelitian. Ya, judul, fokus, realitas yang ingin Anda lihat itu apa. Arahkan pada penelitian, arahkan pada bidang kajian ilmu kalian masing-masing. Jadi kalau orang manajemen, itu tentang manajemen gitu. Karena akan lebih mudah. Lebih sedikit, lebih baik. Maksudnya adalah realitas yang Anda teliti itu jangan terlalu besar, tapi fokus pada realitas yang kecil, tapi Anda bisa mengupas itu dengan sangat baik. Kemudian, pilih pembaca yang tepat. Ya, itulah kenapa outline itu harus disesuaikan dengan pembaca Anda. Kalau Anda orang manajemen, sesuaikan dengan orang manajemen. Agar apa? Agar ilmu Anda dapat berkembang. Keempat adalah alur yang logis. Ya, alur yang logis, alur yang berdasarkan sistematika penelitian universitas. Ya, Anda memulai dengan mengupas realitasnya dengan teknik induktif dan deduktif. Ya, silahkan cari caranya, baca ada di modul. Oke. Logis artinya realitas itu benar-benar ada dan bisa dipahami. Jadi ketika Anda menulis artikel ilmiah yang logis, Anda harus menyederhanakan bahasa yang Anda pahami dengan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang tentang alur dari penelitian Anda. Ya, berawal dari asal-usul terjadinya suatu hal tersebut, mengapa itu bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, di mana realitas tersebut ada, bagaimana perkembangannya saat ini, apakah sudah selesai atau masih terus bergulir. Realitas yang sudah dianggap selesai itu masih bisa diteliti. Contohnya kayak tadi logo. Logo bentuknya sudah jadi dan sudah dipublish tapi masih bisa diteliti. Ya, bisa secara logis, secara sistematis. Itu yang kelima, baru sistematis dan informatif. Informatif dalam artian kalian harus bisa menjelaskan dan memberikan informasi yang kalian pahami. Ketika kalian melihat sebuah masalah atau sebuah realitas untuk kalian kritikan pasti paham, oh iya, menurut saya ini bermasalah. Menurut saya ini realitas yang menarik untuk saya teliti. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu tidak bisa memberikan informasi apa yang menjadi masalah itu. Makanya sangat sering pembimbing dan penguji bertanya, ini masalahnya di mana? Bukan artinya pembimbing dan penguji itu tidak membaca penelitian Anda, tidak membaca skripsi Anda, tidak, bukan seperti itu. Tidak membaca tugas akhir Anda, bukan seperti itu. Tapi mereka ingin melihat apakah Anda bisa menginformasikan secara baik tentang penelitian Anda. Karena kebanyakan dari mahasiswa itu tidak bisa menuangkan informasi itu dalam penelitian skripsi atau tugas akhir dia. Kebanyakan dia hanya bercerita berdasarkan sudut pandang pribadinya yang hanya dipahami oleh diri dia sendiri. Tapi dia tidak bisa memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh perkembangan ilmu itu. Caranya gimana Pak supaya lebih mudah? Caranya ya banyak baca. Banyak baca. Jangan egois hanya kalian ingin dimengerti. Ya, dalam perkembangan ilmu itu, ilmu dapat berkembang ketika kalian benar-benar banyak informasi. Ketika kalian banyak baca, maka pola berpikir kalian akan terbentuk. Kalian akan lebih memfokuskan kepada bagaimana memberikan informasi daripada egois terhadap pandangan kalian pribadi. Kalian akan lebih mudah untuk menulis informasi yang dibutuhkan oleh pandangan ilmu kalian di bidang ilmu kalian masing-masing kalau kalian benar-benar banyak baca tentang bidang ilmu kalian. Ketika kalian ingin meneliti tentang komunikasi bisnis, ya banyak baca tentang itu. Pelajarin bagaimana cara penulis buku-buku komunikasi bisnis untuk menyampaikan informasi.
Kemudian biasakan itu. Karena kalau yang membaca itu dan biasakan menulis seperti itu, nanti akan lebih mudah untuk menyampaikan informasinya. Karena akan terbentuk dengan sendiri. Tapi kalau kalian tidak mau membaca, ya, tidak mau membaca, itu pasti akan terlihat nanti. Kalian akan menyusahkan diri kalian sendiri. Kalian akan membuat diri kalian masuk ke dalam jurang. Ya, akan mempersulit diri kalian sendiri karena kan jarang baca. Karena sistematis dan informatif itu dibiasakan. Kalau kalian tidak terbiasa, maka kalian tidak akan pernah bisa. Jadi ingat, mulai dari sekarang silahkan baca banyak hal tentang bidang kajian ilmu kalian masing-masing. Biasakan pola berpikir kalian, nanti akan muncul sendiri untuk bagaimana menyampaikan secara informatif sesuai dengan bidang kajian ilmu kalian masing-masing. Selanjutnya adalah ringkas dan mudah dipahami. Ingat, ya, ringkas dan mudah dipahami. Kalau kalian tidak pernah baca bidang kajian ilmu kalian, tidak pernah mempelajari itu secara utuh, kalian tidak akan bisa membuat tulisan yang ringkas dan mudah dipahami. Ringkas dalam arti bukan singkat, bukan jadi hanya satu lembar, tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, realitas itu kalian kupas, pas banyak banget informasi yang kalian dapat. Nah, kalian fokuskan pada apa yang bisa dipahami oleh orang lain. Karena ingat, pembaca kalian itu bukan hanya kalian saja. Pembacanya bukan hanya pembimbing dan penguji saja. Tapi pembaca kalian itu nanti adalah anak-anak di bawah kalian, mahasiswa-mahasiswa di bawah kalian, mungkin orang luar yang menemukan tentang tugas akhir atau skripsi kalian. Nah, kalian harus bisa meringkas dan membuat mereka paham apa yang kalian pikirkan. Gunakan bahasa yang baik dan bisa dipahami oleh banyak orang. Ketika kalian misalnya contohnya menggunakan bahasa-bahasa bisnis yang hanya dipahami oleh kalian, kurangi itu. Gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang. Tidak terlihat pintar kok kalian bisa membuat orang pusing sebenarnya. Itu akan menghambat perkembangan ilmu juga. Cobalah kalian belajar agar apa yang kalian sampaikan dapat dipahami oleh banyak orang. Agar apa? Agar ilmu kalian berkembang. Ingat, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kalian harus bisa menyumbangkan sumbangsi kalian terhadap bidang kajian ilmu kalian masing-masing. Dengan apa? Dengan berkembangnya ilmu itu. Kalau kalian tidak mau belajar untuk menyederhanakan pemikiran kalian dengan banyak baca jurnal, dengan banyak baca buku, maka kalian hanya akan mempersulit kalian sendiri. Ya, makanya mungkin nanti banyak banget yang ditanya sama penguji. Bahkan bisa mengatakan penguji itu killer. Padahal bukan killer. Penguji itu dan pembimbing itu punya tanggung jawab agar kalian sebagai mahasiswa dapat mengembangkan ilmu kalian dengan baik, dapat membuat orang paham apa masalah kalian, apa yang kalian kupas, dan bagaimana nanti solusinya bagi masyarakat. Ya, karena mungkin kalian jarang baca, bahkan tidak pernah dibaca, bahkan modul pun nggak pernah dibaca, membuat semua orang jadi sulit gitu. Kalian menganggap dosen itu mungkin nanti pembimbingan atau mengajukan itu terlalu ribet ya, kata-katanya bukan terlalu ribet, kalian tidak nggak nyampe sampai sana. Karena apa? Karena kalian tidak menghabiskan waktu kalian ketika kuliah untuk banyak baca. Dan akhirnya itu kan kalian sendiri kalian pusing, kalian yang menyusahkan diri kalian sendiri, malah kalian yang mempersulit diri kalian sendiri. Yang tadinya bisa lebih cepat lulusnya, malah jadi lebih lama. Ya, jadi daripada kalian menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu, lebih baik sekarang coba baca, punya modul dibaca modulnya. Ya, baca di bidang kajian ilmu kalian masing-masing, bukunya semua dibaca, disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian, karena kalian memilih bidang kajian ilmu kalian itu. Ya, bertanggung jawablah dengan apa yang kalian pilih, dengan banyak membaca. Ya, kemudian adalah tidak monoton. Tidak monoton. Ini yang menjadi titik fokus pada penelitian mahasiswa, dimanapun kalian dan kapanpun kalian saat ini pasti akan ditanya, keunikan dari realitas ini apa ya?
Karena tidak ada gunanya kalian mengupas realitas yang sudah ada dan perkembangannya tidak pernah ada. Tujuan dari ilmu adalah menghasilkan kebaruan. Kenapa? Realitas yang baru itu harus diteliti agar ilmu kita terus berkembang. Kalau yang diteliti itu aja, kita nggak akan pernah berkembang. Kita tidak akan pernah mengetahui hal yang baru. Jadi biasanya pembimbing dan penguji itu akan mengarahkan mahasiswa kepada pintu-pintu yang tidak monoton. Kadang, oh berat, nggak berat. Kalian aja yang belum tahu. Kalian sudah membatasi pikiran kalian bahwa, oh ini yang mudah buat saya. Tapi ketika diberikan tema atau produk yang baru untuk kalian teliti dari penguji atau pembimbing kalian, kalian langsung berputar. 120 derajat bingung, aduh kayaknya bakal susah. Padahal tidak juga. Mungkin pembimbing itu dan penguji itu melihat potensi kalian bisa mengupas realitas yang lebih baik daripada apa yang kalian pilih. Tujuannya apa? Untuk perkembangan ilmu juga, agar lebih baik juga kalian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Ya, penilai. Artikel ilmiah itu harus kita nilai. Dengan apa? Dengan publikasi jurnal. Dengan seperti itu, nanti akan banyak yang membaca jurnal kita, akan banyak yang memberikan masukan-masukan untuk membuat jurnal kita semakin sempurna, semakin berkembang. Karena kemampuan setiap manusia itu pasti terbatas dengan satu kepalanya saja, tapi dengan bantuan banyak kepala, banyak pemikiran, banyak sudut pandang, maka ilmu yang kita miliki itu akan terus berkembang. Makanya jangan pernah egois terhadap diri kita sendiri, yang menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Tapi tujuan dari artikel ilmiah ini yang dipublikasikan agar ilmu itu terus berkembang, dihakimi oleh banyak orang, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk berkembangnya ilmu kita. Kita menerima masukan banyak hal. Mungkin apa yang kita lihat itu tidak sebaik dengan apa yang dilihat orang lain. Dan itulah tujuan dari publikasi artikel ilmiah. Agar ilmunya terus berkembang. Kemudian adalah meminta kritikan dari orang lain. Minta kritikan dari orang lain. Kritik. Banyak orang suka takut sama kritik orang. Karena tolong dibedakan, dalam konteks akademik, kritikan itu untuk membangun sebuah ilmu, memberikan solusi yang lebih baik. Kritikan bukan hinaan. Tidak boleh menjatuhkan atau menghancurkan serta menyudutkan pihak tertentu. Atau bahkan melakukan body shaming. Itu bukan kritikan namanya itu dalam konteks akademik. Itu namanya hinaan, menjatuhkan dan tidak akan ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu. Kritikan yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan solusi. Contohnya begini, ketika kalian melihat meneliti, oh iya yang saya teliti ini ternyata masih kurang dan ada teman kalian yang lebih memahami itu dan dia memberikan solusi lebih baik dari kalian karena membaca penelitian kalian itu maksudnya. Masukan itulah yang membuat penelitian kalian lebih berkembang. Itulah kritikan yang baik. Jadi teman kalian bukan menyalahkan tulisan kalian, tapi membantu untuk memberikan solusi terbaik. Kalau hanya dia menyalahkan saja, bahkan menjatuhkan kalian dan menghina kalian, itu bukan mengkritik, itu hinaan namanya. Yang namanya hinaan itu ada dasar hukumnya dan tidak boleh dilakukan. Dan tidak ada manfaatnya, meskipun kalian melakukan tidak ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu kita. Apa yang bisa kita banggakan dengan menghina orang lain? Kita akan makin kecil dan terpojok. Karena kita akan semakin sombong dan semakin egois. Itu yang akan membuat ilmu yang kalian pelajari tidak akan bermanfaat apa-apa. Ingat ya, kritikan itu harus memberikan solusi dan bersifat positif untuk perkembangan ilmu kalian masing-masing. Ya. Kemudian, jenis artikel ilmiah itu ada banyak. Ada research artikel, review artikel, news artikel, meeting abstract dan proceeding, serta tesis atau disertasi dan skripsi.
Ya, kalian silahkan pelajari masing-masing. Ya, ada di modul ya, dibaca modulnya, ingat, baca, baca, dan baca. Ya, manfaat pentingnya melakukan penelitian. Manfaatnya adalah melatih menemukan metode, meningkatkan kemampuan investigasi, mengembangkan teknik baru berdasarkan eksperimen, melatih pemikiran yang kritis, melatih pemikiran yang logis, literatur yang sudah dilakukan, serta melatih kemampuan untuk berargumentasi dengan baik. Ya, oke. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang diksi. Ya, diksi itu berhubungan dengan kata. Ya, kata. Karena apa? Karena setiap kata itu memiliki banyak makna. Ya, setiap kata yang digabungkan dengan beberapa kata yang lain menjadi sebuah kalimat memiliki makna dan artinya sendiri-sendiri. Penggunaan kata dalam artikel ilmiah harus disesuaikan dengan apa yang dipahami oleh pembaca kalian. Kalian harus bisa menyederhanakan kata-kata yang memiliki multi makna yang mungkin tidak akan dimengerti oleh pembaca kalian dengan sangat baik. Harus kalian sederhanakan agar dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca kalian. Ya, kenapa? Karena ilmu itu memiliki bahasa sendiri. Contohnya kalau untuk orang psikologi ada etos, ada logos. Nah itu kan orang kan banyak, pasti etos, pasti logos. Disederhanakan harus disederhanakan. Karena ingat membaca kalian itu bukan hanya kalian. Bukan hanya pembimbing dan penguji kalian, tapi seluruh orang yang bisa membaca penelitian kalian. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak kalian menerima masukan, dan semakin baik ilmu kalian. Gunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh banyak orang. Kata-kata yang baku, sederhana, mudah dipahami, dan tidak memiliki multi makna. Contohnya yang multi makna gini. Bala-bala atau cireng. Bala-bala atau bakwan. Udah kan? Ya, bakwan dan bala-bala. Multi makna banget kan? Bahkan mungkin kalian secara masing-masing memiliki makna yang berbeda tentang memaknai bakwan dan bala-bala. Nah, hilangkan itu. Apa yang ingin kalian teliti tentang itu? Misalnya pemasaran terhadap gorengan. Fokuskan ke situ. Apa yang menjadi fokusnya? Gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang. Ya, contohnya kalau di komunikasi itu ada dramaturgi. Apa sih dramaturgi? Maksudnya apa itu? Dramaturgi itu sederhananya adalah dunia ini adalah panggung sandiwara dan kita manusia adalah aktornya. Jadi jangan menggunakan kata dramaturgi pada orang yang selain orang komunikasi, akan bingung dia. Gunakan teori, dramaturgi itu merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manusia sebagai seorang manusia yang berada di panggung sandiwara, sebagai aktor dari panggung sandiwara tersebut, dan lain sebagainya. Sederhanakanlah bahasa yang menurut kalian itu harus bisa disederhanakan. Yang paling mudah untuk melatihnya begini, kan saya sudah membuat tugas kalian agar bisa menulis. Ya, suruh teman-teman kalian untuk membaca tulisan kalian. Dia mengerti atau tidak? Kalau teman kalian tidak paham, tidak mengerti, ya ganti tulisan kalian. Apa yang tidak mengertinya? Tanya pada dia. Atau mungkin bukan hanya tidak mengerti, dia salah paham terhadap apa yang ingin kalian sampaikan. Kalian yang menyampaikan ternyata yang dia pahami adalah B. Wah, bahkan salah lagi tulisan kalian. Caranya bagaimana? Ya, suruh mereka semua baca. Suruh mereka memberikan penilaian mereka terhadap tulisan kalian. Suruh mereka mengkritisi tulisan kalian dan harus memberikan solusi terhadap tulisan kalian. Ya, baiknya bagaimana?
Dan kalian pun harus rajin banyak baca. Ya, udah rajin harus banyak bacanya. Agar kalian bisa terus menyederhanakan bahasa kalian. Terus melatih bagaimana kalian menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ya, ingat, apa yang kita pahami belum tentu dipahami orang lain. Bahkan mungkin ditangkap berbeda dengan orang lain dan akan menghasilkan makna dan pemahaman yang berbeda pula. Hal itu akan membuat ilmu itu lebih rumit lagi. Bukan berkembang, malah makin sulit lagi. Kok begini ya orang mikirnya? Kan aku tidak mau, bukan seperti itu yang aku inginkan mereka tangkap. Ya, jadi coba sederhanakan. Coba belajar, cara paling baik dan paling mudahnya adalah rajinlah membaca. Rajinlah menulis, karena menulis dan membaca merupakan skill yang harus dibiasakan oleh kalian sebagai seorang mahasiswa. Agar pola pikir kalian terus berkembang. Ya, agar nanti diksi-diksi yang kalian gunakan dalam penelitian kalian, dalam artikel ilmiah kalian, itu dapat banyak dipahami oleh orang. Sehingga orang dapat terus memberikan masukan, terus memberikan masukan, memberikan masukan, memberikan masukan. Jadi penelitian kalian, artikel ilmiah kalian akan terus berkembang, 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 terus berkembang. Bahkan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena mudah dimengerti, mudah dipahami. Banyak banget yang sangat memahami itu. Karena semakin banyak yang paham tentang apa yang kalian pahami, akan membantu kalian terus berkembang. Terus menjadi seorang mahasiswa yang lebih baik. Tentu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, salah satu contoh diksi yang harus kalian gunakan adalah bahasa Indonesia baik dan benar. Kan semakin mudah. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dipahami banyak orang, akan semakin mudah menyederhanakannya, kan? Akan semakin banyak orang yang memahami itu. Akan semakin banyak orang yang mengkritisi penelitian kalian, jurnal-jurnal kalian, evaluasi-evaluasi yang kalian lakukan, sehingga akan terus berkembang ilmu kalian, berkembang menjadi lebih baik. Ya, ingat anak-anak, mahasiswa, kalian tuh mahasiswa. Ya, ingat baik-baik, kritisi pengkritikan itu atau kritikan itu untuk membangun, ya, bukan untuk menjatuhkan dan menghina. Karena tidak ada manfaatnya kita menghina dan menjatuhkan orang lain. Toh kita pun tidak mungkin sempurna. Ya, justru pandangan kita akan semakin berkembang ketika kita menerima pandangan orang lain dengan baik. Jadi, mulailah dengan memberikan solusi atau kritikan yang baik dan positif untuk membangun kajian ilmu kalian masing-masing. Agar apa? Agar bermanfaat bagi bidang kajian ilmu kalian. Karena kritikan itu untuk membangun dalam konteks akademik. Ya, bahkan bukan konteks kehidupan ya. Kita tuh mengkritik untuk membangun orang jadi lebih baik, memberikan hal-hal positif bagi orang, bukan untuk menjatuhkan dia. Ya, karena ingat, kalau kita tidak mau dijahatin, jangan jahat sama orang. Kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina orang. Ya, jadi perbaiki dan terus belajar, terus membaca, perbanyaklah membaca. Sisanya silahkan baca di modul. Ya, masa sih yang apa ya, yang mendownload modul saya cuma sedikit. Ya, kami berdosen-dosen bahasa Indonesia kan sudah membuat modul itu ya. Coba baca dong. Ya, perbanyak baca ya. Semuanya, terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan pihak tertentu. Semua yang saya berikan di sini hanya untuk contoh pembelajaran. Ya, agar semua kita bisa berkembang bersama-sama. Ilmu kita bisa terus berkembang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.